Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama beberapa menit ke depan, TPK News akan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik tentang proses pembuatan kertas. Pemirsa, bersama saya Niko Andreas Tianda, kita ikuti TPK News selengkapnya. Baik pemirsa, berita kali ini datang dari industri pembuatan kertas. Salah satu benda yang mempunyai peran penting dalam kehidupan, bahkan perkembangan peradaban manusia adalah kertas. Kertas merupakan suatu bahan tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas, misalnya seperti kertas pembersih atau tisu. Secara garis besar, proses pembuatan kertas terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu wood handling, fiber line, dan paper making. Tahap pertama adalah wood handling yang terjadi di woodyard. Kayu-kayu yang berasal dari hutan tanaman industri dibawa dan dikumpulkan ke woodyard untuk menjalani serangkaian proses. Pada tahap wood handling ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah wood storage, yang merupakan tempat penyimpanan kayu di udara terbuka. Dari wood storage, gelondong kayu akan dikirim ke slicer deck untuk memotong gelondong kayu yang panjangnya lebih dari 3 meter. Selanjutnya, gelondong kayu akan disuplai ke debarking drum dengan menggunakan in-feed conveyor. Debarking merupakan proses pemisahan kulit kayu dengan menggunakan alat bernama debarker. Kulit kayu harus dipisahkan karena banyak mengkonsumsi bahan kimia pemasak. Kulit kayu yang telah dipisahkan dibawa menuju bark storage untuk disimpan dan dijadikan bahan bakar power boiler. Setelah kulit kayu dikupas, maka selanjutnya kayu akan diubah menjadi wood chips atau serpian kayu dengan menggunakan alat penyerpih yang disebut dengan chipper. Setelah itu, chip disimpan pada chip storage. Chips yang telah ready tersebut kemudian disaring pada tahap chip screening untuk memperbaiki kualitas chips dan menyeragamkan ukurannya. Tujuan dari proses chip screening adalah untuk mendapatkan kualitas chips yang baik dan diperlukan untuk proses pemasakan agar disperse penyerapan bahan kimia pada kayu dapat terjadi secara merata dengan memisahkan serpihan chip menjadi beberapa klasifikasi ukuran. Ada beberapa macam klasifikasi chip yang dapat dilihat pada gambar berikut. Oversized chips akan dimasukkan ke rechipper, kemudian dikirim kembali ke screening. Sedangkan overthick chips akan dikirim ke proses overthick treatment. Thin dan fine chips digunakan sebagai bahan bakar dalam bark boiler. Prinsip kerja dari alat ini adalah chips disebarkan di pelat atas dan gerakan rotating atau vibrating dari alat ini akan mengguncang chips. Oversized chips dan overthick chips akan tertahan di pelat atas karena tidak dapat melewati lubang. Accept chips, pin chips, dan fines akan jatuh ke plat berikutnya. Ukuran lubang dari plat memungkinkan fines dan pin chips untuk jatuh lebih jauh ke plat bawah. Kemudian chips dibawa menuju digester untuk proses pemasakan. Baik, untuk proses selanjutnya sudah ada rekan saya Latifah di Pangkalan Kerinci yang akan menjelaskan tentang proses fiber line atau proses untuk mendapatkan pulp. Ya Latifah, bagaimana di sana? Baik, terima kasih Niko yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di Pangkalan Kerinci dan akan menjelaskan tentang proses selanjutnya yaitu fiber line. Setelah melalui tahap wood handling dan kayu telah diubah berbentuk chip, maka sekarang mari kita lihat proses fiber line. Yang pertama itu cooking, merupakan proses utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam pembuatan pulp. Cooking bertujuan untuk memisahkan lignin, hemiselulosa, serta pengotor lainnya yang ada pada wood chip sehingga fiber bisa didapatkan.
Proses cooking terjadi di Chester dengan menggunakan bahan kimia pemasak wet liquor yang terdiri dari NaOH dan Na2S. Setelah itu, pap mengalami proses washing yang bertujuan untuk memisahkan pap dari sisa larutan pemasak dan membersihkan pap dari pengotor yang tidak diinginkan dengan menggunakan hot water. Proses ini disebut dengan brown stock washing. Salah satu alat yang digunakan adalah vacuum drum washer. Vacuum drum washer merupakan alat pencuci yang terdiri dari sebuah drum yang berputar yang dilapisi oleh wire media penyaring dan dilengkapi washower pencuci. Bekas air pencuci black liquor secara gravitasi masuk ke dalam tangki penampung filter tank. Aliran ini menimbulkan vakum dan pembuatan wire sehingga mempercepat proses pencucian. Press washer di pub dikenal dengan nama twin roll press. Twin roll press merupakan alat pencuci yang terdiri dari dua drum yang dilapisi oleh wire atau filter dan dilengkapi dengan shower pencuci. Kedua drum berputar dengan tekanan hidrolik dan saling menekan sehingga air di dalam bubur pub bisa dikeluarkan. Fungsi dari twin roll press adalah mencuci pub mengeluarkan sebagian soda yang terdapat dalam pub. Proses pencucian ini dilakukan berlawanan arah antara air bersih dan pub yang mau dicuci. Maksud dari arah aliran pub berlawanan arah dengan arah aliran dari cairan pencuci. Cara ini bermanfaat mengurangi jumlah pemakaian air pencuci dan mengatur kadar solid with black liquor yang akan dikirim ke evaporator. Kemudian, pap disaring melalui proses screening untuk memisahkan sieve, seret, pap yang kasar, dan kotor-kotoran yang tersisa dalam pap. Screen adalah pemisah activate dan reject pap dari hasil pemasakan. Screen dilengkapi dengan rotor dan screen basket filter. Campuran pap masuk ke bagian tengah ruang screen dan terjadi rotasi sehingga pap terdorong keluar melewati basket filter. Sedangkan reject tertahan dan keluar melalui jalur reject di bagian bawah screen. Lanjut, tahap deknotting adalah proses pemisahan kayu yang tidak masak atau knot yang tercampur pap dengan menggunakan alat bernama knotter. Knotter dilengkapi dengan rotor dan screen basket. Rotor berfungsi sebagai penggerak knot dan screen basket berfungsi sebagai tempat penyaring. Prinsip kerja knotter sama seperti screen secara umum. Stok akan masuk ke dalam knotter melalui bagian knotter. Ditambah air dilusi ke dalam knotter. Hatchback akan keluar melalui bagian bawah knotter, sedangkan reject akan keluar melalui bagian bawah knotter di antara dilution inlet dan hatchback outlet. Selanjutnya adalah delification oksigen yang bertujuan untuk menghilangkan kadar lignit yang masih terdapat pada pap dan menggunakan oksigen dan NaOH untuk melarutkannya. Kemudian dilanjutkan dengan proses bleaching, yaitu memutihkan dan mencerahkan pap menggunakan bahan kimia pemutih seperti klorin dioksida, ozon, hidrogen peroksida, dan lain sebagainya. Kemudian adalah tahap stock preparation, berfungsi untuk membersihkan pap dan mengaturkan kondisi operasi pembentukan lembaran pap. Selanjutnya adalah wet end yang terdiri dari foaming section dan press section yang berfungsi untuk membentuk lembaran pap dan menghilangkan air dengan cara gravitasi dan pengepresan sebelum masuk ke tahap dryer. Drying adalah pengeringan pap sehingga mencapai kadar air 10% dengan melewatkan pada roll panas. Setelah itu lembaran pap akan dipotong menjadi ukuran bal, kemudian akan dibentuk, dibungkus dan diikat dalam bentuk bal pap. Pap yang ready siap diproses untuk menjadi kertas. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang proses Faberline. Saya Latifah melaporkan dari Pangkalan Kerinci. Kembali ke teman saya Niko yang berada di studio. Baik, terima kasih Latifah yang melaporkan langsung dari Pangkalan Kerinci. Kita beranjak ke Anggi Gufron di Pekanbaru yang akan menjelaskan tentang proses selanjutnya, yaitu paper making. Ya, Anggi Gufron, bagaimana di sana? Baik, terima kasih Niko yang di studio. Saat ini saya berada di Pekanbaru dan akan menjelaskan tentang proses terakhir, yaitu paper making. Selanjutnya adalah proses paper making. Bahan baku dari paper making bisa didapatkan dari bell pop, yaitu short fiber dan long fiber, maupun kertas bekas.
Sebelum kertas masuk ke paper machine, serat akan dikondisikan terlebih dahulu. Di tahap ini disebut dengan stock preparation. Pulp dalam bentuk bale akan dikirim ke repulper untuk diuraikan menjadi single fiber dan kemudian dibersihkan. Lalu serat dikirim ke refiner untuk digiling memperkuat ikatan antar serat. Bahan aditif ditambahkan pada pulp dan kemudian dimasukkan ke dalam headbox. Dalam headbox, pulp akan disebarkan dan diratakan secara homogen. Tahap selanjutnya adalah forming section. Hal yang merupakan tahap pembentukan lembar kertas di mana stok dari headbox akan disemprotkan ke atas wire sehingga lembar kertas merata dan terjadi proses drainase atau pengurangan kadar air secara gravitasi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap press section di mana lembar kertas akan dilewatkan pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga dapat mengurangi kandungan air pada lembaran kertas. Setelah itu, lembaran kertas dilewatkan pada dua roll yang panas yang berputar atau dikenal dengan tahap drying agar kadar air yang terdapat dalam kertas hanya tersisa di bawah 10%. Tujuan dari dryer section adalah mengeluarkan air yang tidak dapat dihilangkan dengan vakum maupun pressing dan mengembangkan kekuatan kertas dengan meningkatkan ikatan serat melalui ikatan hidrogen. Proses pengeringan sendiri terdiri atas transfer panas dan transfer massa. Transfer panas, heat transfer, terjadi karena adanya kontak antara sheet dan pengering atau hot roll. Perpindahan panas pada dryer section terjadi secara konduksi dan konveksi, dan transfer massa adalah perpindahan secara air dari web ke udara. Dryer cylinder dilengkapi dengan steam supply dan condensate removal. Steam yang diinjeksikan ke dalam silinder akan berubah menjadi kondensat karena terjadi perpindahan panas antar dryer cell dengan permukaan lembaran. Siphon stationer membantu pembuangan kondensat dari silinder akan memastikan perpindahan panas tahap efisien dan mencegah air menumpuk di dalam silinder. Dryer juga dilengkapi dengan sistem vacuum roll dryer silinder yang berfungsi untuk menangkap uap air yang dihasilkan dari proses penguapan. Sistem vakum ini penting agar uap tidak jatuh kembali ke lembaran ketika sudah diuapkan. Hood ventilian sistem berfungsi untuk membantu menangkap uap air yang di dalam hood, mengingat luas dari mesin yang tidak memungkinkan dilakukan hanya dengan vakum, dibantu dengan fan. Proses drying juga memerlukan stabilizer untuk menjaga agar lembaran tetap stick pada dryer. Lalu, kedua permukaan lembaran kertas akan dilewatkan pada dua roll yang dilapisi dengan starch atau tapioka untuk meningkatkan sifat fisik kertas. Proses ini disebut dengan surface sizing. Kemudian lembaran kertas akan dikeringkan kembali pada tahap after dryer. Lalu lembaran kertas dilewatkan pada calendering machine untuk menghaluskan serta menghasilkan lembaran kertas dengan kelincinan dan ketebalan yang sesuai dengan standar. Setelah itu, lembaran kertas akan langsung digulung menjadi gulungan raksasa atau jumbo roll. Selanjutnya, jumbo roll ini akan dicek kualitasnya dan dapat dipasarkan, atau dapat juga diolah menjadi gulungan kertas yang lebih kecil pada tahap rewinder. Gulungan kertas yang dipotong dan dikonvert menjadi beberapa ukuran sesuai dengan jenis kertas yang diinginkan. Setelah itu, dilakukan pengemasan dan pelabelan untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen-konsumen. Demikian yang saya sampaikan tentang paper making. Saya Anggi Gufron melaporkan dari Pekanbaru. Kembali ke rekan saya Niko yang berada di studio. Terima kasih Anggi Gufron yang melaporkan langsung dari Pekanbaru. Baik pemirsa, setelah kertas didapatkan, akan kami sajikan kembali informasi yang tak kalah penting seputar alat-alat pemisahan dan pemurnian yang menunjang industri pulp dan kertas di luar proses inti yang telah kita bahas. TPK News akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kembali lagi di TPK News. Terima kasih karena Anda masih bersama dengan kami. Kita beralih ke informasi lain yang datang dari proses penunjang industri pulp dan kertas. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan suatu operasi pendidihan atau penguapan khusus
yang bertujuan untuk memperoleh larutan pekat dari larutan encer menggunakan alat bernama evaporator. Pada industri pulp dan kertas, evaporator digunakan untuk memekatkan weak black liquor sehingga menjadi heavy black liquor. Weak black liquor merupakan sisa pemasakan dan pencucian pulp pada digesting area dan washing area. Limbah weak black liquor tersebut perlu dipekatkan agar kandungan zat organiknya dapat dibakar pada recovery boiler. Pemekatan tersebut dilakukan pada unit multi-effect evaporator. Di dalam proses penguapan bahan dapat digunakan 2, 3, 4 atau lebih dalam sekali proses. Inilah yang disebut dengan evaporator efek majemuk atau multi-effect evaporator. Penggunaan evaporator efek majemuk berprinsip pada penggunaan uap yang dihasilkan dari evaporator sebelumnya. Tujuan penggunaan evaporator efek majemuk adalah untuk menghemat panas secara keseluruhan hingga akhirnya dapat mengurangi biaya produksi. Setelah mengalami pemekatan, solid content dari weak black liquor dapat mencapai 70-72% sehingga menjadi heavy black liquor. Heavy black liquor inilah yang kemudian dijadikan sebagai bahan bakar recovery boiler untuk pembangkitan steam. Selanjutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan zat yang dapat melarut dari suatu campurannya dengan padatan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut cair. Penerapan ekstraksi di industri pulp dan kertas dapat ditemukan dalam skala lab. Contohnya seperti penentuan kadar ekstraktif pada kayu dengan menggunakan ekstraktor soklet. Sampel serbuk kayu diekstrak menggunakan pelarut selama beberapa waktu hingga zatnya habis terekstrak. Selain itu, proses yang terjadi antara wood chips dengan larutan pemasak white liquor di dalam digester selama proses pemasakan juga bisa disebut sebagai ekstraksi. Hal ini karena larutan pemasak white liquor mengekstrak kayu sehingga mengeluarkan lignin dan zat ekstraktif yang terkandung di dalamnya dan menyisakan residu serat yang disebut dengan pulp. Baik, untuk proses selanjutnya sudah ada rekan saya Anggi Gufron yang berada di Pekanbaru. Ya Anggi, bagaimana di sana? Baik, terima kasih Niko yang di studio. Kembali saya melaporkan dari Pekanbaru tentang clarifier dan filtrasi. Clarifier merupakan tangki pengendapan yang dibangun dengan alat mekanis untuk menghilangkan padatan secara terus-menerus yang diendapkan. Clarifier berfungsi untuk memisahkan sejumlah kecil partikel-partikel halus yang akan menghasilkan liquid yang jernih dan bebas dari partikel-partikel solid atau suspensi. Secara umum, mekanisme yang terjadi pada clarifier adalah koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Koagulasi merupakan suatu mekanisme penetralan di mana partikel-partikel koloid yang bermuatan dinetralkan muatannya. Setelah penetralan, maka partikel akan saling mendekat satu sama lain sehingga membentuk vlok-vlok yang kecil melalui suatu proses dengan penambahan koagulan. Butiran-butiran yang sudah terbentuk akan saling bertumbukan dan akan menghasilkan vlok-vlok yang semakin membesar, disebut dengan proses flokulasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan secara gravitasi. Clarifier digunakan dalam industri pulp dan kertas pada beberapa proses, seperti pada recousizing. Terdapat dua alat, yaitu yang pertama ada green liquor clarifier dan X-filter. Green liquor clarifier dan X-filter merupakan alat untuk menghilangkan bahan kotoran yang tidak terlalu berupa karbon yang tidak terbakar pada bahan inorganik seperti kalsium dan besi yang berasal dari boiler. Yang kedua ada white liquor clarifier dan CD filter. Merupakan alat untuk menghilangkan bahan kotoran yang tidak terlarut, yang terdiri dari karbon yang tidak terbakar dan inorganik seperti kalsium dan besi. Selain itu, clarifier juga dimanfaatkan untuk pengolahan limbah cair. Limbah cair dialirkan menuju primary clarifier, di mana akan terjadi dua aliran. Prinsip kerja primary clarifier ini adalah dengan sedimentasi, di mana underflow berupa slurry akan diproses pada sludge handling. Overflow pada primary clarifier kemudian dialirkan menuju equalization basin. Kemudian dilakukan beberapa tahapan sehingga limbah dialirkan menuju secondary clarifier. Secondary clarifier merupakan tahap terakhir pengolahan effluent. Overflow dari clarifier ini dapat langsung dibuang ke sungai. Namun underflow dari
effluent ini perlu dikembalikan ke sludge handling untuk diproses ulang. Filtrasi. Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan, di mana zat padat itu tertahan. Di dalam industri pulp dan kertas, proses filtrasi digunakan pada wet water circulation system. Alat yang digunakan adalah Dix filter yang berfungsi untuk mengambil kembali fiber, finesse, dan filler, serta membersihkan air terdapat pada wet water system. Kemudian juga untuk mengurangi kebutuhan fresh water dan volume effluent atau pembuangan. Ditch filter diletakkan pada ketinggian agar menciptakan suasana vakum. Feed akan masuk ke dalam ditch filter, solid berupa fiber finesse akan tertampung dan dibawa menuju stock preparation, sedangkan filtrat akan digunakan kembali dalam proses. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang clarifier dan filtrasi. Saya Anggi Gufron melaporkan langsung dari Pekanbaru. Kembali rekan saya Niko yang berada di studio. Baik, terima kasih Gufron. Kita beralih ke Latifah di Pangkalan Kerinci. Ya Latifah, bagaimana di sana? Baik, terima kasih Niko yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di Pangkalan Kerinci dan akan menjelaskan tentang proses absorpsi dan adsorpsi pada industri pulp dan kertas. Absorpsi merupakan proses pemisahan dari bahan satuan campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan pelarutan. Di dalam industri pulp dan kertas, proses absorpsi digunakan pada chemical plant di bagian produksi ClO2 dan produksi SO2. Gas ClO2 dan gas SO2 diabsorpsi menggunakan chill water sehingga menjadi liquid ClO2 dan SO2. Selain itu, proses absorpsi ini juga digunakan dalam hal gas treatment di boiler pada proses pembakaran yang menghasilkan SO2. Gas SO2 ini sangat berbahaya bagi lingkungan jika dilepaskan begitu saja ke atmosfer, sehingga perlu diabsorpsi terlebih dahulu dengan liquid menggunakan absorber jenis Venturi Scrubber. Prinsip kerja absorber campuran gas diumpan dari bawah tower absorber untuk dikontakkan dengan zat cair di atas absorber. Hal ini disebabkan karena gas lebih ringan dan mudah menyebar daripada liquid, sehingga kontak antara liquid dan gas akan berlangsung dengan baik dan juga mempengaruhi banyak gas yang diserap oleh pelarut atau liquid. Yang kedua yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah penumpukan materi pada interface antara dua fase yang menggunakan absorben. Seperti karbon aktif pada umumnya, zat terlarut terkumpul pada interface. Proses adsorpsi memanfaatkan fenomena ini untuk menghilangkan materi dari cairan. Dalam industri pulp dan kertas, adsorpsi ini digunakan pada proses pengelolaan limbah cair. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang absorpsi dan adsorpsi. Saya Latifah melaporkan langsung dari Pangkalan Kerinci. Kembali ke rekan saya Niko yang berada di studio. Baik pemirsa, laporan adsorpsi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam TPK News hari ini. Demikian TPK News seputar proses pembuatan kertas serta alat pemisahan dan pemurnian penunjang industri pulp dan kertas edisi hari ini. Saya Niko Andreas Tianda mewakili seluruh rekan-rekan saya yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.